Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudara yang hadir saat ini di rumah masing-masing melalui channel YouTube. Dan kita memasuki hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Dan dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan syukur HUT ke-10 PKLU dengan tema ibadah lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Bapak Penatua Mujiman. Ungkapan situasi anggota PKLU. Usia lanjut bukanlah hambatan bagi anggota PKLU berperan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus di dunia. Sekalipun fisik makin lemah, tenaga berkurang, daya ingat menurun, namun semangat bersekutu, melayani, dan bersaksi tetap membara. Pandemi COVID-19 telah membatasi gerak binalayan dan peran kaum lanjut usia karena dianggap rentan terhadap virus. Persekutuan penuh riang gembira di gedung gereja tidak lagi terjadi. Namun kondisi ini bukan seperti kaum lanjut usia berhenti berperan. Sebaliknya, peranan kaum lanjut usia beralih ke rumah, membangun kebersamaan dan keceriaan bersama anggota keluarga, anak cucu ponakan saudara, bahkan tetangga. Mewariskan nilai-nilai hidup yang saleh dan injili bagi generasi penerus. Mencampur nilai-nilai iman, pengharapan dan kasih, serta kesetiaan melalui narasi-narasi perjuangan dan pergumulan masa lalu. Menjadi pendorong dan penyemangat di tengah resesi ekonomi yang dihadapi. Mengolah tubuh dengan senam ringan penuh sukacita, sembari menanam, menyiram, dan merawat tumbuhan serta kembang di pekarangan. Itulah yang akan menyehatkan tubuh dan menambah semangat bagi kaum lanjut usia, sambil menanti dan berdoa penuh harap agar pandemi cepat berlalu. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-10 ini menjadi momen penting bagi kaum lanjut usia GPIB untuk tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang kaum lanjut usia, serta segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jemaat, silahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita.
Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah pada siang hari ini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada siang hari ini terambil dari 2 Korintus 4 ayat 6 yang menyatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat, mari mengaku kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku sering lalai mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami pun lalai mendengar dan menuruti nasihat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku mudah tersinggung dan kecewa karena merasa seolah-olah anak cucu kurang memperdulikan kami. Kami juga sering takut larut dalam kesedihan karena meragukan kuasa firman Tuhan. Ya Allah Tritunggal, hibur dan kuatkan kami, teguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami. Berilah kesehatan dan semangat bagi orang tua kami yang lanjut usia, supaya mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami memohon. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus, seperti halnya yang tercantum dalam Roma 3 ayat 23-24. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jemaat, silakan berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 7-8. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami mengucap syukur atas kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini anak-anak-Mu akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Dalam kondisi saat ini ya Tuhan, maka dari itu kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Pakailah bibir hamba-Mu yang penuh kekurangan ini ya Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Agar firman-Mu semuanya ini boleh tersampaikan kepada kami semua yang mendengarkan, baik yang di rumah maupun yang melayani saat ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, yaitu surat Ibrani 11 ayat 1-7 yang menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, selamat siang jemaat kekasih Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini juga, kita saatnya mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 11 ayat 1-7. Dari sinode diberikan judul berkenan di hadapan Allah. Teks kitab Ibrani 11 ini memberitakan kebenaran atau contoh-contoh teladan iman dari beberapa tokoh dalam Perjanjian Lama. Tokoh-tokoh ini terdiri dari baik laki-laki maupun perempuan. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam pasal 11 ini diurutkan menurut kisah kehidupan dalam setiap urutan kitab-kitab Perjanjian Lama yang ada di tangan kita. Setiap tokoh memiliki cerita dan keteladanan iman yang berbeda satu dengan yang lain. Pokok penting yang ingin ditekankan penulis kitab Ibrani dari tokoh-tokoh ini adalah relasi mereka dengan Tuhan. Selain itu juga cara hidup mereka yang mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Teks bacaan kita Ibrani 11 ayat 1-7 menampilkan 3 tokoh laki-laki yang memiliki cerita menarik dalam kisah perdana Perjanjian Lama. Dari ketiga tokoh itu hanya Habel yang tidak masuk dalam garis keturunan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketepatan pada ibadah siang hari ini adalah HUT PKLU yang ke-10. Sesuai judul yang diberikan dari sinode, yaitu berkenan di hadapan Allah. Kalau kita berbicara berkenan di hadapan Allah, berarti segala sesuatu kehidupan kita yang kita lakukan setiap saat, itu harusnya semuanya berkenan di hadapan Allah. Baik itu yang menjadi anjuran dari Allah maupun yang menjadi larangan dari Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita wajib memberikan acungan jempol kepada opa dan oma kita, kepada kakek dan nenek kita, yang sampai saat ini masih dimampukan, masih diberikan kesehatan yang bugar sehingga masih mampu untuk menjalankan pelayanan di dalam kehidupan bergereja ini. Hal ini yang menjadi contoh, hal ini yang patut kita renungkan kita sebagai Jemaat GPIB Marturia Lewajanan. Berketepatan dengan ucapan syukur hari ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-10 ini,
kita wajib merenung. Semoga apa yang dilakukan para pendahulu kita, opa dan oma, kakek dan nenek kita itu semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita akan bertanya-tanya, apa sih yang berkenan di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita itu? Jika kita menyadari hidup kita itu semuanya sudah diatur oleh Tuhan, baik anjuran-anjuran, baik larangannya, semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Seolah hidup kita itu semuanya sudah ada tahapannya. Kapan, hari apa, dan berbuat apa, itu semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Kita sebagai manusia, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, mungkin kita bisa mencari, kita bisa meniru, kita bisa mengambil contoh dari penerus-penerus kita, dari opa oma kita, dari kakek nenek kita, yang sampai saat ini masih dimampukan untuk melayani di dalam kehidupan kita. Untuk melayani, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu mari kita contoh hal-hal seperti itu. Semoga apa yang dilakukan penerus-penerus kita ini semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan pertama dari pemahaman atas teks surat kepada orang-orang Ibrani ini adalah iman selalu dihubungkan dengan tindakan atau perbuatan seorang di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, iman tidak hanya berhubungan dengan pengakuan bahwa aku percaya kepada Tuhan karena Dia itu ada. Iman kepada Tuhan harus nyata dalam perbuatan konkret. Iman Habil dibutuhkan dalam pemberitaan, pemberian korban kepada Tuhan. Sikap dan tindakan Habil itu membuat dia dinyatakan sebagai orang benar. Selain karena Tuhan berkenan kepada korbannya, jadi Habil dikatakan sebagai orang benar bukan semata-mata karena dia memiliki iman yang mendorongnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lebih tepat dikatakan bahwa Habil adalah orang yang benar, dibenarkan, dan ini dihubungkan dengan korbannya yang diterima Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian kita tidak bisa menyederhanakan pemahaman ini. Bahwa kalau seseorang beriman dan ia memberikan persembahan kepada Tuhan, maka dia akan disebut sebagai orang benar. Saat ini ada juga orang beriman yang melakukan korupsi. Lalu uang hasil korupsinya itu dipersembahkan kepada Tuhan melalui persembahan di gereja. Sekarang pertanyaannya bagi kita, apakah orang ini bisa disebut sebagai orang benar? Pembenaran semata-mata adalah tindakan atau keputusan Tuhan. Hal ini memiliki hubungan dengan apakah tindakan seseorang memberi persembahan itu berkenan diterima oleh Tuhan atau tidak. Kalau seseorang memberikan persembahan dari hasil kerja yang tidak benar dan uang itu tidak diterima gereja karena tidak mengetahuinya, atau bahkan mungkin tahu tetapi tidak menerimanya, itu juga tidak berarti bahwa persembahannya berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau belajar dari Habil, maka persembahan itu haruslah dari hasil keringatnya sendiri. Beriman kepada Tuhan mendorong seseorang untuk memberi secara benar, juga baginya melalui gereja untuk konteks saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Belajar dari Henokh, iman dihubungkan dengan sikap hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada kejelasan baik dalam Kejadian maupun Ibrani apa yang dilakukan Henokh yang membuat Tuhan senang. Namun demikian, dalam konteks Perjanjian Lama, selain ibadah dan pemberian korban yang menyenangkan hati Allah, ada hal yang bahkan jauh lebih tinggi dari ibadah dan korban yang menyenangkan hatinya. Hal tersebut adalah melakukan kasih, keadilan, dan kebenaran baik kepada Tuhan maupun sesama. Ketika orang Israel mengabaikan melakukan kasih, keadilan, dan kebenaran kepada sesama mereka yang lemah, Tuhan menyuruh bangsa itu untuk tidak bersembunyi di balik ibadah maupun korban yang dipersembahkan. Umat Israel bahkan diminta untuk meninggalkan ibadah dan korban mereka. Sebaiknya mereka diperintahkan untuk fokus pada melakukan kasih, keadilan, dan kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks saat ini, keteladanan iman Henokh harus ditekankan pada upaya-upaya melakukan kasih, kebenaran, dan keadilan sebagai cara menyenangkan hati Tuhan. Keyakinan atau iman kepada Tuhan ada, harus diwujudkan melalui setiap perbuatan yang menghadirkan kasih-Nya kepada sesama. Hal itu terutama dilakukan bagi mereka yang membutuhkan tindakan nyata dari kasih, keadilan, dan kebenaran. Itu berarti bahwa menyenangkan hati Tuhan harus terarah pada menyenangkan sesama seluruh dengan kehendak-Nya. Bukan menyenangkan sesama sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Nuh, orang beriman diarahkan pada ketaatan melakukan perintah Tuhan dalam hubungan dengan tujuan hidup. Nuh membuat bahtera sesuai dengan perintah Tuhan. Meskipun dia tidak memiliki kepastian tentang hal itu, ia melakukannya karena imannya kepada Tuhan sebagai pemberi hidup dan yang mengatur masa depan. Karena itu ketika Tuhan memerintahkannya dan dia tahu bahwa hal tersebut berhubungan dengan hidup serta masa depannya, juga keluarganya maupun ciptaan yang lain, Nuh melakukannya. Nuh mengajarkan orang beriman saat itu bahwa dalam iman kepada Tuhan yang mengatur masa depan hidup seluruh ciptaannya, tidak ada alasan untuk menolak apa yang diperintahkannya. Apalagi jika hal yang dilakukan itu berhubungan dengan masa depan manusia dan juga seluruh ciptaannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan pada siang hari ini mengingatkan kita kembali dalam kehidupan kita bergereja, agar kiranya kita selalu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kita hidup bergereja, bahkan di dalam kita hidup bersosial dengan tetangga maupun masyarakat di seputar kita. Mari kita introspeksi diri. Apakah yang kita lakukan selama ini kira-kira berapa persen yang telah berkenan di hadapan Tuhan? Baik perbuatan kita, baik ibadah kita, baik persembahan kita. Mari kita introspeksi diri. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selama ini berkenan di hadapan Tuhan.
Kalau Tuhan telah mengajarkan melalui kitab Ibrani pada siang hari ini, untuk kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, berarti kita mulai saat ini, kita akan belajar, berbuat, bertindak, berpikir yang semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berketepatan dengan hari ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-10 ini, seluruh jemaat GPIB Martureal Udanan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pada PKLU dalam meniti kehidupan, dalam menjalani kehidupan-kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, saat ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur atas kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah bersama-sama kami dengar saat ini. Biarlah firman-Mu yang telah mengajarkan kami agar kiranya apa yang kami lakukan ini semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Jika selama ini perbuatan kami, tingkah laku kami, dalam kehidupan ini ada hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau akan menerima dan menyempurnakan ya Tuhan. Dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kiranya apa yang kami lakukan ini semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu ikut campur tangan dalam setiap mengambil keputusan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan. Mulai dari para pemimpin tingkat atas sampai tingkat bawah ya Tuhan. Dalam dia berpikir, dalam dia mengambil keputusan untuk kebaikan bangsa ini, Tuhan, Engkau akan selalu ikut campur tangan, agar kiranya bangsa ini boleh menjadi bangsa yang aman, damai, dan sejahtera ya Tuhan. Sehingga kami masyarakat ini boleh menikmati kedamaian, boleh menikmati keamanan ini yang asalnya hanya daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, saat ini juga hamba-Mu berdoa untuk gereja di seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Kiranya keberadaannya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Untuk keamanannya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Segala keberadaannya gereja di seluruh muka bumi ini, kiranya Roh Kudus-Mu akan menjaganya. Terkhusus untuk gereja GPIB Jemaat Marturialo Janan ini ya Tuhan. Untuk keberadaannya, keamanannya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, agar kiranya boleh mendapatkan keamanan, damai, sejahtera yang asalnya hanya daripada Tuhan Yesus. Bahkan untuk penyelesaian rumah ibadah yang berada di sektor 4 Merande ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan selalu ikut campur tangan dalam penyelesaian rumah ibadah yang berada di sektor 4 Merande ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Marturialo Janan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau akan berkati keberadaannya. Engkau berikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Engkau berikan berkat kepada mereka ya Tuhan. Dan mereka boleh hidup sesuai rencana Tuhan. Dan apa yang dilakukannya semua berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam pendidikan, kiranya Engkau juga akan selalu membimbing mereka. Engkau akan selalu menuntun mereka. Engkau memberikan kemudahan kepada mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh mendapat pendidikan yang baik dan mendapatkan kemudahan-kemudahan pendidikan mereka. Bahkan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mencari pekerjaan ya Tuhan. Kiranya Engkau akan memberikan pekerjaan yang sesuai seturut rencana-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga hamba berdoa untuk janda duda dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan kesehatan. Agar apa yang mereka kerjakan, semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Jika mereka kekurangan, kiranya Tuhan akan memberikan kepada mereka. Jika mereka sakit, Tuhan kiranya akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini juga hamba-Mu berdoa untuk saudara kami, penerus kami, tua-tua kami yang saat ini merayakan syukur hari ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-10 ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan selama ini ya Tuhan. Kiranya semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan.
Jika ada hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau akan menerima dan menyempurnakan ya Tuhan. Saat ini juga kami mohon hikmat kiranya daripada Engkau ya Tuhan. Jauhkan kami semua dari segala penyakit yang saat ini sedang mewabah ya Tuhan, yaitu penyakit corona ini ya Tuhan. Agar jemaat-Mu ini boleh terhindar dari semua penyakit yang saat ini sedang mewabah di dunia ini ya Tuhan. Apabila mereka yang terjangkit ya Tuhan, kiranya melalui tangan kuasa-Mu, Engkau akan menjamah dan mendapatkan kesembuhan. Bahkan untuk anak-anak-Mu yang saat ini ya Tuhan, yang dalam perawatan sedang sakit ya Tuhan, kiranya Engkau juga akan menjamah dengan tangan kuasa-Mu, kiranya Engkau akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Bahkan yang dalam tahap pemulihan ya Tuhan, kiranya Engkau akan memberikan kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kami semua yang bertugas untuk melayani ibadah pada siang hari ini ya Tuhan. Baik kantoria, organis, multimedia, kiranya Engkau akan memberkati dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Terimalah ya Tuhan pelayanan kami ini ya Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami menyerahkan semua permohonan kami ini ya Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Alkitab berkata, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Markus 12 ayat 43. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dan kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu kami semua telah diberkati, kesehatan, kekuatan, dan semangat telah Engkau berikan bagi orang tua kami di tengah situasi yang sulit ini. Sehingga seumur hidup mereka mau bersyukur senantiasa. Saat ini kami menyerahkan persembahan sebagai tanda penyerahan diri dan hidup serta syukur kami bersama kaum lanjut usia GPIB. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan agar dipakai untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu dan demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Warta Jemaat Ibadah Minggu 25 Oktober 2020 yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Marturia Loajanan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, penatua, mujiman, presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, dan tim multimedia yang telah melayani dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, majelis dan jemaat mengucapkan selamat menyongsong, berkat dan sukacita dari Tuhan kepada jemaat yang akan berhari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 25 sampai dengan 31 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara dan keluarga. Yang ketiga, jadwal pelayan ibadah minggu tanggal 1 November 2020, pelayan firman, penatua Wagiman, P1, P3, penatua Wudang Dumais Mekel, P4, P6, Diaken Sri Suparni. Yang keempat, jadwal pelayan ibadah rumah tangga tanggal 28 Oktober 2020, pelayan firman, Diaken Sri Partini, liturgos, Diaken Sri Suparni. Yang kelima, jadwal ibadah Pelkat Gerakan Pemuda tanggal 30 Oktober 2020, pelayan firman akan diinformasikan kembali liturgos Saudari Gita Urania N. Pengiring lagu Saudara Awang. Keenam, bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, persembahan dapat diantar langsung ke kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 9 sampai dengan 14.00 WITA atau menghubungi Bapak Hari Setio Utomo dengan nomor telepon atau WA tertera di bawah ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini. Yang ketujuh, kesaksian pujian.
Bagi jemaat yang memiliki kerinduan memberikan kesaksian pujian dalam ibadah minggu online, dapat merekam sendiri video kesaksian pujiannya dan mengirimkannya ke tim multimedia atau menghubungi Saudara Standi. Warta keuangan akan disampaikan dalam grup WA Marturia Center. Demikian warta jemaat hari ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Marturia Loajanan. Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas penyertaannya dan anugerahnya, kasih dan kemurahannya, sehingga pelayanan kategori Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB dapat memasuki usia ke-10 tahun. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi seluruh masyarakat di muka bumi, termasuk masyarakat Indonesia. Virus COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan kita, termasuk kebiasaan kita dalam beribadah dan bersekutu bersama. Kendatipun situasi masyarakat saat ini mempengaruhi kemampuan intelektual, sosial, dan spiritual umat, namun di tahun ke-10 diharapkan Pekat PKLU GPIB dapat memperkuat ketahanan semua warga PKLU GPIB. Sesuai dengan tema tahunan GPIB yang diusung menjadi tema HUT ke-10, Pekat PKLU GPIB adalah menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan 10. Kiranya kita merefleksikan diri kita bahwa ruang PKLU yang diberikan ini adalah forum belajar yang secara formal diperoleh melalui berbagai pengalaman sekaligus perenungan agar dapat memperkuat tatanan hidup berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Masa pandemi ini, untuk melawan virus COVID-19 dibutuhkan antibodi yang kuat. Antibodi yang lahir tidak hanya dari jasmani yang sehat, melainkan juga jiwa, pikiran, mental, dan spiritual yang sehat. Oleh karena itu, subtema hari ulang tahun ke-10 Pekat PKLU GPIB adalah lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kesehatan jasmani dan rohani ini diperoleh hanya karena kita mempunyai sumber kekuatan yang sejati. Sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan di masa pandemi ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, melalui Roh Kudus yang telah diturunkan Tuhan di dalam hati dan pikiran kita, agar terus menjaga, memelihara, dan menyertai kita. Walaupun perayaan dan kegiatan HUT ke-10 PKLU GPIB tahun ini dilakukan tanpa kemeriahan dan perjumpaan langsung seperti tahun-tahun sebelumnya, dan hanya melalui layar telepon, layar komputer, layar TV, hendaklah kita tetap memperkuat ikatan kebersamaan dan membagikan damai sejahtera bagi sekitar kita. Marilah kita terus menjaga diri, menjalani protokol kesehatan yang telah disusun dan disampaikan oleh pemerintah dan gereja untuk kita lakukan, antara lain: jauhi kerumunan dan keramaian, jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, dan atau menggunakan hand sanitizer. Tetap di rumah jika tidak ada urusan penting di luar sana yang harus dihadiri. Tetap memakai masker ketika berada di luar rumah.
Kelima, jaga kesehatan dengan tetap bergerak di rumah, menjalankan hobi seperti berkebun, membersihkan halaman, beres-beres rumah, berjalan keliling rumah atau kompleks. Tapi ingat, jangan lupa memakai masker. Jangan lupa untuk tersenyum, karena hati yang gembira adalah obat. Tetap minum obat yang harus diminum dan ikuti nasihat dokter atau anak kerabat yang menjaga. Terakhir, tetap berkomunikasi dengan Tuhan melalui saat teduh pagi dan malam hari. Pada akhirnya, kami, Dewan Pekat PKLU GPIB, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-10 untuk Pekat PKLU GPIB. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua untuk tetap sehat, bersemangat, dan bersyukur senantiasa. PKLU Tetap semangat. Pelayanan Sejarah dan hijau. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun kamu berada.
Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.